mereka tetap berpengharapan pada Tuhan, punya pengharapan. Tidak ada manusia yang tidak punya pengharapan ya. Setiap orang ya pasti punya pengharapan. Sebab Allah mengerti. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita bersyukur akan kasih dan kebaikan Tuhan sehingga kita semua dihimpunkan saat ini. Pemirsa JFC TV, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan harian Jemaat GKI Efrata Wosi, Klasis Manokwari, Provinsi Papua Barat akan segera kita mulai. Namun sebelumnya kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu sehingga kami di saat ini boleh ada di hari ini Tuhan, itu karena kasih dan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berkati kami, tolong kami Tuhan, agar firman yang sebentar kami baca dan kami renungkan, itu boleh berkenan di dalam hati kami, seluruh jemaat yang saat ini mengikuti ibadah. Bapa berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan membawakan renungan harian di hari ini. Berkati hamba-Mu, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, inilah kami, dan kami sudah siap mendengarnya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita di hari ini yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat ke-16. Lembaga Alkitab memberi judul Elia dan Janda di Sarfat. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan di sanalah ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuatlah seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu
dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop yang saya bawakan di saat ini adalah pemeliharaan Tuhan di masa sukar. Latar belakang saat ini yaitu situasi, kondisi bangsa Israel pada zaman Raja Ahab, di mana bertahun-tahun tidak ada hujan. Ayat 1 berkata, bangsa Israel mengalami kelaparan. Pada ayat 7, sungai-sungai menjadi kering. Tuhan memerintahkan Nabi Elia pergi ke seorang janda di Sarfat, di wilayah Sidon. Sesampai di Sarfat, Nabi Elia meminta minum dan meminta dibuatkan sepotong roti baginya. Tetapi janda Sarfat mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku kecuali selain segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ketahuilah, aku sedang mengumpulkan 2 kayu api untuk membawanya pulang dan mengolahnya bagi anakku. Sesudah memakannya, kami akan mati. Demikian itu penyampaian dari seorang perempuan Sarfat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun Elia tetap meminta janda itu untuk membuatkannya atau membuatkan roti bagi Elia. Elia lalu berkata pula kepadanya, jangan takut, pulanglah, berbuatlah seperti perkataanku. Tetapi buatlah di sana sepotong roti bundar kecil lebih dahulu dan bawalah kepadaku. Kemudian buatlah bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan sikap janda Sarfat? Apa dia melakukan perintah Nabi Elia? Dalam nas ini juga dijelaskan ada 2 sikap yang dilakukan oleh janda Sarfat, sehingga Tuhan memelihara janda Sarfat dengan sempurna. Janda Sarfat yang pertama adalah janda Sarfat taat akan firman Tuhan. Sikap pertama yang dilakukan janda Sarfat yaitu taat akan firman Tuhan. Dalam ayat 15 di sana dijelaskan bahwa pergilah perempuan itu dan perbuatlah seperti perkataan Elia, karena ketaatannya akan firman Tuhan. Yang sudah disampaikan Nabi Elia, maka ia dan perempuan itu pun makan di rumahnya sampai berhari-hari. Tuhan memelihara dengan sempurna. Yang kedua, janda Sarfat percaya akan firman Tuhan. Sikap yang kedua ini yang dilakukan janda Sarfat yaitu percaya akan firman Tuhan. Karena percayanya akan firman yang disampaikan Nabi Elia, maka janda itu melakukan seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Akibatnya, tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak berkekurangan. Seperti firman Tuhan yang dikatakan
dengan perantaraan Elia. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan. Mujizat terjadi, tepung dan minyak tidak pernah habis. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kesimpulan dari pembacaan dan perenungan di atas yang sudah saya sampaikan tadi, itu menjelaskan bahwa Tuhan pasti memelihara kita di saat-saat yang sukar ini. Tuhan pasti menjaga kita di saat-saat yang penuh dengan musibah ini. Musibah COVID ini bukan menjadi suatu ukuran bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menjaga kita. Kita yakin bahwa kita adalah salah satu dari seorang janda Sarfat ini yang selalu setia mengandalkan Tuhan. Dia percaya dengan sungguh-sungguh. Dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia percaya bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa akan menepati apa yang kita minta, menepati apa yang kita butuhkan. Jemaat Tuhan, di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap berpegang pada janji-janji firman Tuhan, di mana Tuhan berkata dalam firman Tuhan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Dan Tuhan juga berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap melindungi kita dimanapun, bagaimanapun caranya. Dengan krisis yang kita alami, berupa ekonomi, berupa pekerjaan, berupa kesakitan, apapun itu bentuknya, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, maka Tuhan akan memenuhi itu semua. Percaya bahwa Tuhan tak pernah melupakan anak-anaknya. Percaya bahwa Tuhan tak pernah membiarkan umatnya hidup dalam kegelisahan. Mari dan datang kepada Tuhan. Buanglah semua keluh kesah kita dan berdoa meminta permohonan dan tuntunannya. Saat-saat inilah saat-saat penuaian bagi kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Alfa dan Omega, Kau awal dan yang akhir. Kami adalah manusia yang selalu penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di saat-saat yang sukar ini, Bapa. Berkati kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Kami rindu selalu ada dalam hadirat-Mu untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Saat-saat ini adalah saat-saat yang penuh dengan gejolak. Saat-saat ini adalah saat-saat yang penuh dengan kesukaran hidup. Banyak tantangan, banyak musibah yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Yesus kami adalah Yesus yang sangat berkuasa, yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintah kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Bapa, Engkau berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, para gubernur, para bupati, para wali kota, di seluruh bangsa dan negara kami ini Tuhan, Engkau berkati. Kami berdoa lebih khusus Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat. Bapak, Engkau memberi hikmat, beri marifat-Mu bagi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu putuskan untuk COVID-19 ini Tuhan boleh benar-benar terjadi untuk seluruh umat-Mu Bapa. Engkau berkati Bapak Bupati untuk mendampingi Bapak Gubernur bersama-sama melihat keberadaan masyarakat di Provinsi Papua Barat, lebih khusus di Manokwari ini Bapa. Berkati Tuhan, berkati Yesus. Kami berdoa buat BPMJ, buat ketua jemaat kami, buat jemaat kami dari keluarga yang pertama hingga keluarga yang terakhir. Kami berdoa buat para majelis, penatua Syamas. Kami berdoa buat unsur-unsur yang ada di jemaat kami yang kami cintai ini Bapa. Mari Bapa, Engkau berkati. Engkau mau jaga kami, Engkau melindungi kami. Bagi jemaat kami yang sudah Engkau panggil pulang untuk ada bersama-sama dengan Engkau, Bapa, mari Engkau mau datang dan Engkau menguatkan, Engkau menghibur
keluarga yang ditinggalkan. Biarlah selalu mereka mengandalkan Tuhan bahwa suatu saat kami akan bersama-sama dengan mereka. Bapa, berkati kami, tolong kami. Bagi mereka yang sudah sembuh dari sakit COVID-19 ini Bapa, itu kami harus bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami renungkan di hari ini. Mari Bapa, berkati adik-adik kami, berkati semua adik-adik yang terlibat dalam siaran langsung ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati. Biarlah apa yang mereka dapatkan lewat ilmu yang mereka dapatkan, Bapa, Engkau memberkati mereka. Inilah kami Tuhan, inilah kehidupan kami. Biarlah semua yang kami naikkan di hari ini dapat berkenan dan menjadi buah dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang mendengar saat ini, demikian renungan singkat kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Shalom.